Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis perilaku biaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rohlinasari, SE MSI. Di video ini juga nanti akan ada pembahasan studi kasus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku biaya. Dikarenakan biaya-biaya itu penting untuk mempersiapkan laporan keuangan eksternal. Biaya-biaya yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut diatur berdasarkan fungsi. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman atas perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Selanjutnya kita masuk ke definisi dari perilaku biaya. Menurut Hansen dan Moen yang menjelaskan bahwa perilaku biaya adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Nah, sedangkan definisi perilaku biaya dalam buku Akuntansi Manajemen karangan Baldrick, Schreger, dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Baik, selanjutnya ada klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Metode biaya didasarkan pada konsep untuk apa biaya tersebut dikelompokkan. Klasifikasi biaya jika dihubungkan dengan volume kegiatan itu dikelompokkan menjadi 3 nih teman-teman. Yakni yang pertama ada biaya tetap, dan yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap, tidak terpengaruhi oleh perubahan volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Nah, contohnya ini ada biaya depresiasi dan biaya gaji manajer, di mana biaya depresiasi adalah biaya yang timbul karena penggunaan aktiva tetap atau aset tetap. Dan selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya ini berubah proporsional atau seimbang dengan perubahan volume kegiatan atau produksi. Tetapi jumlah per unitnya ini tidak berubah atau tetap. Apabila volume kegiatan meningkat, maka biaya akan meningkat. Dan sebaliknya. Contohnya yaitu ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya semi variabel. Biaya yang secara total akan berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Tetapi perubahan tersebut tidak proporsional atau seimbang dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Untuk lebih mendalami mengenai materi analisis perilaku biaya, di sini saya sudah menyiapkan studi kasus mengenai materi tersebut. Di mana Kailin Manufacturing memiliki 3 orang staf bagian utang usaha yang bertanggung jawab atas pemrosesan faktur pembelian. Setiap staf dibayar dengan gaji sebesar $30.000 dan mampu memproses 5.000 faktur per tahun. Dalam artian jika bekerja secara efisien. Selain gaji, Kailin juga mengeluarkan $9.000 per tahun untuk formulir, perangko, cek, dan lain-lain dengan asumsi 15.000 faktur yang diproses. Nah, selama tahun berjalan, 12.500 faktur telah diproses.
Untuk instruksi yang pertama, kita diminta untuk mencari tarif aktivitas. Nah, sebelum itu kita harus mengalihkan terlebih dahulu karena terdapat 3 orang staff. Kita masukkan 3 dikali, di mana setiap staffnya ini dibayar dengan gaji tetap sebesar 30.000 US dollar. Maka kita tinggal kalikan 3 dikali 30.000 US dollar dan didapat hasilnya itu 90.000 US dollar. Dan tinggal ditambah dengan 9.000 US dollar yang dimana itu dari formulir, perangko, cek, dan lain-lain. Dan didapat 90.000 US dollar ditambah dengan 9.000 US dollar itu didapat 99 US dollar. Kita tinggal bagi dengan 15.000. 15.000 itu dari asumsi faktur yang diproses. Maka untuk tarif aktivitas itu didapat 6,60 US dollar per faktur. Kemudian kita diminta juga mencari tarif aktiva tetap. Karena kita sudah menghitung gaji untuk 3 orang tersebut, makanya kita tinggal bagi saja nih 90.000 US dollar kita bagi dengan 15.000 faktur dan didapat hasilnya itu ada 6 US dollar per faktur. Sementara untuk tarif aktiva variabel itu kita tinggal masukkan dari 9.000 dibagi dengan 15.000 dan didapat hasilnya 0,60 US dollar per faktur. Selanjutnya untuk instruksi yang kedua, di mana ketersediaan aktivitas telah diketahui di dalam studi kasus tersebut. Maka kita tinggal masukkan saja 15.000 US dollar. Dan sama, penggunaan aktivitas juga telah disebutkan di dalam studi kasus tersebut, maka kita tinggal masukkan saja. Jadi 15.000 US dollar sama dengan 12.500 US dollar ditambah. Nah, untuk mencari aktivitas tak terpakai, kita tinggal kurangkan saja. Ketersediaan aktivitas dikurangi dengan penggunaan aktivitas dan didapat hasilnya yaitu 2.500 US dollar. Kemudian untuk instruksi yang ketiga, di mana hasil dari biaya sumber daya yang dipasok itu didapat dari 90.000 US dollar atau dari 3 gaji orang staf tersebut ditambah dengan tarif aktiva variabel yang telah kita hitung di instruksi yang pertama dikali dengan 12.500 faktur yang telah diproses dan didapat hasil dari biaya sumber daya yang dipasok sebesar 97.500 US dollar. Sementara untuk biaya aktivitas yang digunakan itu didapat dari tarif aktivitas dikali dengan 12.500, maka didapat hasilnya itu 82.500 US dollar. Sementara untuk biaya aktivitas tak terpakai itu didapat dari tarif aktiva tetap dikali dengan 2.500, yang dimana 2.500 tersebut yang didapat dari instruksi yang kedua. Maka untuk totalnya itu 15.000 US dollar. Nah, antara biaya sumber daya yang dipasok dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya aktivitas tak terpakai ini hasilnya sama, yakni 97.500 US dollar.